Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada hari yang ke-23. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk sampai pada hari terakhir di bulan Ramadan. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang zikir. Menurut pengertian yang umum adalah mengingat Allah, baik itu dengan hati ataupun dengan lisan. Kita ingat bahwasanya hati dan lisan ini adalah dua organ yang sangat penting untuk berzikir. Sebagaimana kisah Nabi Ayub yang sering kita dengar ketika Nabi Ayub sedang merasakan sakit, beliau tidak mengeluhkan ketika ada penyakit di kakinya, ketika ada penyakit di tangannya. Namun beliau akan berdoa kepada Allah agar menjaga hati dan lisannya agar tidak terkena penyakit. Karena itu untuk berzikir, bukan untuk kenyamanan Nabi Ayub sendiri. Nabi Ayub hanya memikirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah santapan hati yang jika kita tidak dapat mendapatkannya, maka ruh kita akan mati. Zikir adalah senjata untuk menghadapi segala mara bahaya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 45, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Ibadah hati adalah ibadah yang tidak mengenal waktu, yaitu ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, sebaiknya dilakukan sebanyak-banyaknya di waktu kapanpun. Maka rugilah orang yang tidak berzikir. Kita tidak bisa memaknai bahwasanya untung yang dijanjikan oleh Allah adalah untung materi. Tapi ingatlah bahwasanya ada keuntungan lain yang lebih besar daripada keuntungan dunia, yaitu keuntungan di akhirat. Allah berfirman dalam ayat lain surat Al-Ahzab ayat 35, wadzakirinallaha wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik dari kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Tentunya sebagai manusia kita bisa menimbang bahwasanya ampunan dan pahala yang besar itu jauh lebih menguntungkan daripada keuntungan duniawi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa dapat mengambil hikmahnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.